Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Ruth diberi misi untuk masuk ke Akademi Penyihir Helios, untuk membantu anak Deiner. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Ren yang berkata pada Ruth, "Memang salah Master, karena menugaskan misi tanpa sepengetahuanmu. Selain itu, kamu akan memasuki akademi melalui jalur penerimaan resmi, sehingga kamu akan berada di sana cukup lama. Karena itulah, hanya kamu yang berhak untuk memutuskan." Ruth di sana berkata, "Aku cuma perlu membantu putra kedua bangsawan itu kan?" Di sana Master Ovion membenarkannya, "Meski kami memberitahu bangsawan itu bahwa kamu adalah penyihir kelas 7, tapi akademi tidak akan tahu bahwa kamu sebenarnya adalah penyihir resmi yang sudah bangkit." Ruth berkata, "Kalau begitu aku tidak mungkin menjadi Blow di sana kan?" Master Ovion berkata, "Kalau seharusnya itu tidak akan terjadi, karena tidak akan ada hal yang berbahaya di sana. Kamu hanya perlu sedikit waspada terhadap para profesor. Jadi ini adalah misi liburan untuk penyihir hitam Blow. Sekaligus misi pertama untuk Ruth." Di sana dia sedang membaca informasi yang ada di dalam akademi. Ruth di sana bergumam, "Ada banyak sekali informasi, tapi bagaimana caraku membantu anak ini? Apa aku cuma perlu mengejar siapapun yang membulinya? Akan tetapi ini sungguh tatapan yang mengerikan." Setelah itu Ruth bertanya, "Apa mungkin orang ini yang membuli putra kedua bangsawan?" Di sana Master Ovion berkata, "Kalau itu bukan orang yang membuli, tapi orang itu adalah Idersis Dien Artian, anak malang yang dipanggil Sampah, Raja kedua Artian." Setelah itu kita beralih di tempat yang lain. Di sana Ben yang mau mengantar surat pada kakaknya, akan tetapi kata wanita di sana suratnya tidak bisa dikirim, karena Helios sangat ketat dalam mengurus barang dari luar. Jadi wanita itu tidak bisa menerima surat dari Ben kalau tidak ada sertifikat otentikasi. Ben di sana bertanya, "Lalu kapan aku bisa mendapatkan sertifikatnya?" Wanita di sana berkata, "Kalau kakak kamu adalah murid akademi, harusnya itu sudah diproses. Tanyakan saja pada orang tuamu." Di sana Ben berkata, "Kalau itu tidak bisa, karena mamanya menyuruh untuk tidak mengirim surat pada kakaknya." Setelah itu dengan tiba-tiba Ruth datang lalu dia menunjukkan sertifikat otentikasinya. Ruth berkata, "Dengan ini kirimkan barang-barangku bersama surat miliknya." Di sana Ruth berkata pada Ben, "Tampaknya aku bisa mengirim suratmu pada kakakmu." Setelah itu kita pun dilihatkan dengan Akademi Sihir Helios. Di sana ada anak-anak yang sedang mengobrol tentang kedatangan anak baru, dan anak itu mendapatkan nilai sempurna dalam ujian masuk, dan anak itu mempunyai penyakit yang parah. Di sana ada seorang wanita berambut putih yang sedang membaca. Di sana juga ada anak yang berambut biru yang sedang tidur. Anak itu bernama Diovarus. Tidak lama setelah itu Lidusis datang. Setelah Lidusis datang suasana di kelas langsung sepi dan sunyi. Setelah itu Lidusis langsung berjalan ke tempat duduknya. Ternyata yang dibilang anak baru yang mempunyai nilai sempurna dan penyakit parah adalah Ruth. Kita dilihatkan saat Ruth masih di tempat Ovion. Ruth di sana berkata, "Nilai sempurna dalam ujian, dan menderita penyakit mematikan. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan nilai sempurna dalam ujian yang tidak pernah aku ikuti? Dan apa maksudnya aku menderita penyakit mematikan?" Master Ovion berkata, "Seperti yang kamu ketahui sudah lebih dari 1 bulan sejak murid-murid baru memasuki akademi. Bahkan pendaftaranmu sudah dikirimkan 1 bulan yang lalu. Seharusnya kamu sudah masuk 1 bulan yang lalu. Tapi situasi pada waktu itu kurang baik, dan semua syarat ini adalah pemberitahuan dari akademi untuk segera mengirim kamu ke akademi. Jadi aku membutuhkan alasan untuk mengulur waktu, dan mempunyai alasan yang bisa diterima oleh akademi yang begitu ketat." Setelah itu kita kembali di situasi yang sekarang. Di sana ada Ruth yang sudah berada di Akademi Sihir Helios. Di sana ada profesor yang sedang menuntun Ruth ke kelas. Di sana Ruth bergumam, "Bagaimana caraku menyelesaikan misi ini dengan latar belakang seperti itu? Kalau sertifikat dibuat sebulan yang lalu, itu berarti pendaftaranku sudah dikirim jauh sebelum itu. Master memang berniat mengirimku ke akademi dari awal. Memangnya apa yang akan dia dapatkan dengan mengirimku ke akademi? Akan tetapi karena aku sudah di sini, aku cukup menyelesaikan misiku dan langsung pulang setelah itu."
Setelah itu profesor di sana berkata, murid dengan umur dan status yang berbeda, akan menjadi murid akademi ini. Seharusnya kamu tidak akan kesulitan untuk akrab dengan murid yang lain. Umur dan status tidak penting di sini, yang penting di sini adalah bakat. Biasanya murid baru yang memasuki akademi akan bahagia, karena membayangkan masa depan mereka yang akan menjadi penyihir yang hebat. Seolah-olah mereka sudah menjadi penyihir sungguhan. Akan tetapi semua itu sekedar delusi, soalnya bukan berarti mereka akan menjadi penyihir resmi, hanya karena menjadi murid Akademi Helios. Malah kebanyakan murid akan mengalami keputusasaan, karena mereka tidak bisa melampaui batasannya. Kalau kamu gimana, murid pertama, yang mendapatkan nilai sempurna dalam ujian masuk? Ruth berkata, kalau aku tidak berhasil meski sudah berusaha, aku hanya akan menyerah. Setelah itu profesor di sana tertawa setelah mendengar perkataan dari Ruth. Profesor di sana berkata, Helios akan selalu terbuka dalam menyambut orang berbakat sepertimu, meski masuknya kamu lebih lambat daripada murid yang lain. Setelah itu Ruth pun sudah berada di dalam kelas. Akademi Sihir Helios adalah tempat orang berbakat dalam merasakan mana dan menggunakan mana. Akademi bertujuan untuk membesarkan para murid untuk menjadi penyihir penyandang tanda khusus, dan murid di akademi dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan mereka. Kelas atas Hades, kelas menengah Clad, dan kelas bawah Eden. Semua murid baru memulai dari kelas bawah Eden, mereka bisa dipromosikan ke kelas lebih tinggi, lewat ujian promosi yang diadakan 1 tahun sekali. Setelah itu profesor di sana memperkenalkan Ruth pada murid-murid yang lain. Setelah itu Ruth memperkenalkan diri pada murid yang lain. Di sana Ruth dia menemukan Lidusis Artian, anak kedua bangsawan, yang disebut monster. Di sana Ruth bergumam, akan tetapi kenapa dia duduk sendirian seperti itu? Dia tidak terlihat lemah atau rentan, tapi tampaknya dia yang dianggap sebagai monster itu benar. Akan tetapi dari semua hinaan, kenapa dia dipanggil monster? Setelah itu Ruth pun duduk di bangkunya. Di sana Ruth merasa, kalau untuk sekarang dirinya harus memahami situasinya terlebih dahulu dan akan mengawasi dari jauh. Setelah itu dengan tiba-tiba Dio menyapa Ruth. Dio bertanya berapa umur Ruth. Ruth menjawab kalau umurnya 15 tahun. Setelah itu Dio memperkenalkan dirinya pada Ruth. Di saat Dio asik mengobrol, dengan tiba-tiba profesor memanggil Dio, lalu berkata, sebagai murid peringkat pertama dari bawah, aku mengerti kamu ingin berteman dengan murid baru itu, tapi lakukan saja itu nanti. Di sisi Ruth dia bergumam, aku tidak boleh menarik perhatian dan harus mengawasi diam-diam. Tidak lama setelah itu, jam istirahat pun tiba. Murid-murid di sana langsung bergerombol mendekati Ruth dan ingin berteman dengan Ruth. Di sana Ruth bergumam, latar belakangku dibuat sebagai penderita penyakit mematikan dan orang yang mendapatkan nilai sempurna. Aku kira tidak akan ada masalah kalau aku tidak banyak bicara. Akan tetapi kenapa mereka begitu tertarik kepada orang lain? Apa karena ini hari pertamaku di akademi? Setelah itu dengan tiba-tiba Dio berkata, semuanya minggir dulu. Aku ditugaskan untuk melakukan tugas penting sebagai pemandu akademi. Di saat Ruth melirik ke arah bangku Lidusis, ternyata Lidusis sudah pergi dari ruang kelas. Setelah itu Dio mengajak Ruth untuk keliling akademi. Di sana Dio berkata, mungkin kamu mudah tersesat karena akademi ini benar-benar besar. Tapi, kamu akan terbiasa setelah beberapa hari. Aku juga sangat gugup ketika baru datang. Kamu tahu betapa sulitnya masuk akademi kalau bukan bangsawan. Aku kira aku akan memulai perjalananku yang menyenangkan, dan mengakhiri nasibku yang malang setelah diterima sebagai murid di Helios. Tapi yang sebenarnya, adalah tidak ada yang berubah. Akan tetapi kamu hebat bisa mencatat nilai sempurna pertama dalam sejarah. Kamu benar-benar berbanding terbalik denganku. Ruth berkata, kalau aku hanya beruntung. Aku rasa kamu juga sama hebat. Di antara semua murid di sini kamu berhasil mengamankan peringkat terakhir. Itu luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Di sana Dio kebingungan karena dipuji oleh Ruth karena berada di peringkat terakhir. Lalu Dio berkata, jangan mengatakan hal itu dengan wajah yang serius. Sekarang, ini adalah tempat yang harus kita datangi. Perpustakaan Helios. Di sana Ruth bertanya, apa kamu melihat bola mana itu?
Dio berkata, bola mana itu mempertahankan kedap suara di tempat ini. Ketika kamu sudah duduk, suara dari luar tidak akan terdengar. Jadi kamu bisa fokus membaca, dan karena itu, kita bisa berbicara dengan bebas di sini. Di sana Ruth bergumam, aku yakin biaya yang harus dikeluarkan juga besar. Di sana Dio berkata, perpustakaannya punya 4 lantai, tetapi kita hanya bisa menggunakan lantai pertama untuk sekarang. Di sana Ruth bertanya, kenapa cuma lantai pertama? Dio berkata, anggap saja itu penderitaan dari kelas bawah. Tidak lama setelah itu, ada murid di atas yang memanggil Dio. Murid berambut kuning di sana berkata, kamu dari kelas Profesor Hale kan? Profesor Hale adalah profesor yang telah mengantar Ruth ke kelas tadi. Di sana Dio membenarkannya. Di sisi Ruth, dia melihat simbol yang ada di lengan murid rambut kuning di sana. Di sana Ruth bergumam, simbol Heres, dia dari kelas atas. Murid rambut kuning di sana berkata, aku jadi ingat setelah melihatmu. Bagaimana kabar si monster itu? Dio berkata, aku rasa dia sehat. Murid rambut kuning berkata, sungguh disayangkan. Kalau begitu kembalilah, selesaikan urusanmu. Setelah itu murid rambut kuning itu pun meninggalkan tempat tersebut. Di sana Dio berkata, rasanya jantungku mau lepas. Di sana Ruth bertanya, kenapa kamu begitu gugup? Di sana Dio berkata, aku akan memberitahumu cerita berdarah dan penuh tangisan, yang akan membuatmu selamat menjalani kehidupan di Helios. Pertama, jangan pernah membangkang pada murid kelas atas Heres. Mereka orang-orang terpilih yang memiliki bakat dan kemampuan yang hebat dan diakui oleh akademi. Jumlah mereka kurang dari 20. Tapi mereka punya kemampuan yang sebanding dengan 100 murid Eden, jadi mereka menikmati keuntungan yang didapat dari kemampuan mereka. Kehidupan akademimu akan hancur kalau sampai membuat satu kesalahan saja. Di sana Ruth bergumam, bukankah mereka semua masih amatiran yang bahkan belum terbangkitkan? Di sana Dio berkata, akademi punya lebih dari 400 murid, sedangkan jumlah murid Heres hanya sedikit, jadi bagi kita mereka adalah bagaikan bintang di langit. Di sana Ruth bertanya, yang kedua apa? Dio berkata, yang kedua adalah di antara semua murid Heres, berhati-hatilah pada Hevel von Hadelio. Dia adalah anak yang berambut kuning tadi. Kamu harus berhati-hati dengannya, sebaiknya jangan bertemu dengannya. Kemungkinan kita bertemu dengan murid kelas atas itu tidak besar, tapi berhati-hatilah kalau memang bertemu. Mereka semua mempunyai kemampuan yang hebat. Ruth berkata, tapi kepribadian mereka sampah. Di sana Dio berkata, bagaimana kalau ada yang mendengarmu? Itu akan sangat berbahaya. Dan ini cerita yang harus kamu ketahui. Hevel von Hadelio adalah sebagai pewaris dari keluarga Marquis Hadelio. Dia yang paling terkenal di antara Heres. Itu karena latar belakangnya, bahkan profesor sampai tidak berani macam-macam dengannya. Aku dengar dia akan memastikan orang yang menjadi targetnya menderita sampai akhir. Salah tindakan saja akan membuat hidupmu menjadi neraka dari hari itu. Ruth bertanya, lalu bagaimana dengan monster yang dia bicarakan? Dio berkata, kamu akan segera mengetahui itu. Anggap saja itu akan terjadi kalau sampai membuat Hadelio menjadi musuhmu. Ruth berkata, bisakah kamu memberitahuku? Dio berkata, tidak usah bahas sesuatu yang membosankan seperti itu, masih banyak yang harus dikunjungi. Setelah itu Ruth dan Dio lanjut untuk keliling akademi. Berbagai tempat pun dilihatkan oleh Dio pada Ruth. Tidak terasa Ruth dan Dio pun sudah seharian berkeliling akademi. Setelah itu kita beralih di sebuah ruangan. Di sana ada Ruth yang sedang menunggu barang-barang miliknya. Di sana Ruth bergumam, daripada tur akademi, ini lebih seperti petualangan. Orang itu baru sebulan di akademi, tapi bagaimana bisa dia tahu sebanyak itu? Tidak mungkin dia peringkat terakhir kalau berusaha dalam belajar. Setelah itu seorang wanita di sana pun datang, lalu dia meminta maaf karena telah membuat Ruth menunggu lama. Wanita di sana berkata, barang bawaanmu sampai tepat waktu. Kalau tentang kamarmu, kamu bisa menggunakan kamar sementara sampai kamu mendapatkan teman sekamar. Kecuali kelas atas. Semua kamar di akademi harus diisi dengan 2 murid. Sayangnya tidak ada kamar kosong di kelasmu, maka kami harus melakukan sedikit penataan ulang, dan itu akan selesai dalam 2 hari. Ruth berkata, bukannya ada 1 kamar kosong.
Aku dengar Lidusis dia menggunakan kamarnya seorang diri. Tidak lama setelah itu Ruth pun sudah berada di depan kamarnya. Di sana Ruth mengingat saat dia berbicara pada wanita sebelumnya. Wanita di sana berkata, "Aku akan melakukan sesuai permintaanmu karena kamu begitu memaksa. Tapi datang temui aku kalau kamu berubah pikiran." Setelah itu kita kembali di situasi sekarang. Di sana Ruth bergumam, sulit sekali membujuknya. Kalau begitu sebaiknya aku temui target misi ini. Setelah itu Ruth pun memasuki kamarnya. Apakah Ruth akan menemui Lidusis di kamar tersebut? Kalau kalian penasaran, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.